orang yang senang dengan keris pusaka itu pasti pemikirannya, wah sabuk inten nopo sudah. Dan sekarang banyak diburu oleh kolektor, oleh pejabat, oleh ya orang-orang yang penting lah, khususnya pejabat menteri atau orang-orang yang berkecimpung di suatu lembaga negara. Bentering cahya ratas kuningin tirta gadang marang si gagat kang wis ulung galenganing kalong mratan dan sang Baladara kudu nindakake kewajiban bedah sipatis peteng banyu lari jagat saisine ing gegaratan arum gandanyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Lindu Aji Jombang, penggemar keris dan tosan aji serta budaya dari Jombang. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua subscriber saya dan yang sudah mensupport saya sepenuhnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar Anda semua dapat kelimpahan rezeki dan dipermudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini saya mau memberikan review tentang dua buah pusaka saya. Ya, habis kemarin saya dapat hunting juga. Dan pertama-tama saya sampaikan bahwasanya keris itu bukanlah sebuah hal yang perlu ditakuti atau perlu gimana ya istilahnya, itu jangan takut dengan sebuah bilah keris pusaka. Tapi ya adanya orang Jawa sendiri itu dalam memahami sebuah keris pusaka itu ada dua hal. Jadi yang pertama dengan gaib, yang kedua dengan ilmiah atau secara logika. Tapi di masyarakat sendiri keris itu banyak dikatakan gaib dan ada penunggunya dan ada kodamnya, juga ada sesuatu hal di dalamnya yang menakutkan kadang-kadang. Dan itu semua juga pemikiran dari personalnya masing-masing. Dan ada juga masyarakat yang personalnya sudah pandai dan dia membaca sebuah keris pusaka itu dari nilai segi budaya, dari segi nilai seni yang sangat indah. Dan kalau saya sendiri, saya menyimpulkan keris pusaka itu adalah budaya dan seni yang sangat indah dari nenek moyang, dan itu sangat patut dilestarikan. Karena apa? Karena keris pusaka sendiri
itu sudah diakui oleh UNESCO tanggal 25 November di Paris, Prancis. Dan untuk mendapat pengakuan itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena Indonesia sendiri harus bisa membudayakan sebuah keris pusaka ini kepada masyarakat atau khalayak banyak. Dan siapa lagi yang mau meneruskan suatu seni dan budaya yang sangat indah di dalam keris pusaka ini kalau tidak kita semua. Tetapi untuk saat ini banyak di kalangan pemuda-pemuda atau ya katakanlah anak-anak milenial itu yang banyak yang belum tahu mengenai keris pusaka. Dan banyak juga mereka itu yang menyimpulkan bahwa keris pusaka itu ada makhluk gaibnya, apalagi yang punya pasti dukun. Dan pemikiran-pemikiran itu sebenarnya sangat wajar. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui apa sebenarnya keris pusaka itu. Dan cara membuat keris pusaka itu mereka tidak tahu. Dan di sini akan saya jelaskan segelintir, tapi ya tidak terlalu banyak, bos. Ya Anda penasaran semua. Jangan lupa monggo like dan subscribe channel saya ini. Juga monggo, saya butuh sarannya jenengan semua, saya butuh komennya Anda semua. Agar apa? Agar saya sendiri bisa menjadi jauh lebih baik untuk mengenal sebuah keris pusaka. Dan kemarin saya juga ada sedikit saran, tapi saran dan kritiknya saya terima dengan baik. Karena apa? Ini saran pokoknya ada dari subscriber saya juga, dan beliaunya juga sudah memahari salah satu pusaka saya. Beliaunya ngomong, "Mas, kalau bisa jangan ngomong masalah tua. Kalau bisa keris itu diomong dengan simbol." Menurut saya benar sekali perkataan beliau, sangat benar. Karena apa? Keris pusaka itu lambang sebenarnya dan simbol. Tapi ada tapinya. Sebagian kalangan masyarakat kita, khususnya Jawa, itu masih beranggapan keris itu bukan sekedar simbol. Dan keris itu pasti ada tuanya, pasti ada khodamnya. Kalau bahasa Islam khodam, kalau bahasa Jawanya yoni. Dan terima kasih buat yang sudah menyarankan saya untuk ngomong simbol atau lambang. Alhamdulillah itu sangat bagus. Dan terima kasih Pak, itu saran Anda yang sangat bagus. Belum pernah ada yang menyarankan saya untuk ngomong seperti ini. Dan ada juga salah satu subscriber saya juga dan abang saya juga yang dari Batam. Kemarin beliaunya itu memahari pusaka saya. Dan dia ngomong ke saya, "Mas, apa toh pusaka yang cocok buat saya?" Lah, saya juga menerima kritik atau saran, juga pendapat dari orang lain. Dan monggo yang punya saran atau kritik dan pendapat tentang keris dan pusaka ya bos, jangan yang lain. Karena saya cuma membahas keris pusaka, tombak, pedang, monggo. Dan saya ngomong ke beliaunya,
Ya maaf nanti kalau ada kata-kata saya yang salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda. Karena apa? Karena saya ngomong seperti ini, ya ini personal saja. Personal saya bisanya ya seperti ini. Dan sekali lagi saya mohon maaf nanti kalau ada kesalahan dalam saya mereview atau berkata-kata. Dan saya lanjutkan bos, dan saya tanya ke abangnya, lah sampean kepinginnya keris apa? Tapi beliaunya ngomong, yang cocok sama saya aja mas. Dan saya kepingin punya sebuah benda pusaka atau keris pusaka itu yang bisa jadi ageman. Maksudnya gimana? Ya bukan hanya sekedar barang yang dikoleksi dan ditaruh begitu aja. Wah ini mantap. Saya sangat suka dengan omongan beliaunya. Dan saya bilang, ya gini bang, kalau menurut saya, kalau kepingin mendapat pusaka yang cocok, kalau saya ini nggak tahu kalau Anda, kalau saya itu ya weton sampean apa dulu, dan nama sampean siapa, dan ibu kandung sampean siapa. Dan dari situ saya dikasih jawaban, mas weton saya ini, nama saya ini, ibu kandung saya ini. Dan akhirnya ya maaf, ini bukannya saya sombong, bukannya saya sok keminter atau begini-begini ya saudara. Maaf, sebelumnya saya minta maaf sekali. Karena apa? Karena keris ini condong dengan perdukunan dan pemikiran masyarakat Jawa ataupun dari luar Jawa, dan orang-orang yang belum paham sekali mengenai keris dan pusaka itu. Pasti mereka ngomongnya itu keris itu identik dengan dukun, dengan paranormal, dengan sesuatu yang gaib. Bukan, saya jelaskan dulu. Dan saya setelah dikasih wetonnya, dikasih namanya abangnya itu tadi, dan juga dikasih apa itu namanya, nama ibu kandungnya. Ya saya ini orang Islam, tapi saya juga menjalani kejawen. Jadi saya bukan pure Islam murni, enggak. Saya Islam, tapi saya juga orang kejawen. Dan di situ dengan sepengetahuan saya yang dulu pernah saya nggak belajar, tapi nggak tahu kok saya bisa kayak gini. Akhirnya saya di situ, saya kalau orang Islam bilangnya munajat, tapi kalau saya meditasi. Kalau istilah Jawanya itu saya semedi. Dan dari meditasi saya itu tadi keluarlah gambaran. Dan gambaran-gambaran ini tidak langsung saya telaah, saya terima begitu saja, enggak. Jadi masih saya pelajari lagi, kurang lebih 1,5 jam sampai hampir 2 jam pokoknya. Dan di situ dari hasil meditasi saya keluar pusaka Kluk 13 dan dapurnya sengkelap. Dan waktu itu juga saya dikasih tahu semua kekurangan dan kelebihan si abang ini tadi. Maaf saya tidak menyebutkan nama, gak baik, karena ya ini hanya untuk sekedar informasi bahwasanya keris pusaka itu tidak seperti yang dipikirkan orang-orang. Dan akhirnya saya ngomong ke abangnya, bang, sebelumnya saya minta maaf. Ya mas, gak apa-apa, ngomong aja mas, terus terang saya lebih suka. Oh ya oke bang, gini bang, kalau tadi saya setelah meditasi, saya lihat abang ini orangnya temperamen atau emosinya tinggi, tidak stabil. Terus saya bilang lagi,
Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bang, Anda ini juga kelemahannya ada di wanita. Banyak pokoknya saya ngomong di situ, dan akhirnya abang ini chat saya langsung ngomong, iya mas, bener, itu semua bener sekali. Kalau masalah saya temperamen gini-gini dan juga masalah wanita itu saya akui kebenarannya mas. Dan saya juga usaha saya gulung tikar itu gara-gara wanita. Dan saya ngomong, sebenarnya sampean ini kalau dikatakan orang nggak punya itu enggak. Sebenarnya sampean ini mapan, hidupnya itu sangat lebih dulunya. Dan kalau orang Jawa bilang gak kuat derajat, tapi bukan kalau saya. Jadi saya menyimpulkan ya kena cobaannya sendiri. Dan saya bilang sebenarnya sampean ini gampang sekali dipercaya oleh atasan. Dan atasan sampean kalau sudah percaya sepenuhnya, bukan lagi dianggap karyawan atau bawahan, malah lebih dianggap ke saudara. Dan kalau kita sama-sama ikhlas itu enak, dan itu pasti ada berkah di situ nanti. Karena apa? Karena pusaka itu juga buatnya itu melalui proses doa seorang hukum. Dan si abang itu tadi ngomong, saya kepingnya itu bukan pusaka yang hanya untuk dikoleksi atau katakanlah pusaka itu dipajang-pajang aja gitu Bang. Saya pinginnya pusaka itu bermanfaat bagi saya. Dan bagaimana menurut Anda? Monggo, kalau ada sesuatu yang kayak begini, saya ingin tahu. Monggo di komen. Dan saya ngomong ke abangnya, iya Bang, sebenarnya seorang empu itu menciptakan sebuah pusaka itu juga pasti untuk bermanfaat di si pemesan atau si pemegang keris itu nanti. Dan abang bilang, biar bermanfaat itu caranya bagaimana Bang? Apa ada doa-doa khusus atau ada cara-cara bagaimana? Dan yang jelas ini karena kerisnya belum saya kirim ke abangnya, jadi saya tidak bisa panjang lebar bercerita masalah ini. Dan nanti kalau abang kepingin tahu jawabannya, nanti pasti saya ulas, tapi tidak di sini. Nanti ada video saya lagi yang akan mengulas tentang pusaka, keris pusaka gaib dan ilmiah. Tapi bukan sekarang. Sekarang saya mau mereview dua pusaka saya ini. Tumbing. Ini dua pusaka saya ini, yang satu berdapur sapu inten. Dan keris sapu inten sendiri itu juga sebenarnya bukan pegangan orang biasa. Tapi mungkin pemirsa pasti di hatinya ngomong, kok semuanya bukan pegangan orang biasa? Loh iya memang. Apalagi keris-keris Luk 5, Luk 7, Luk 11, dan Luk 13. Itu kalau menurut sepengetahuan saya, personal saya, keris-keris itu adalah keris-keris milik raja. Terutama keris Luk 5, Luk 7, Luk 11, dan Luk 13. Ini personal bos.
personal saya pribadi. Jadi mohon maaf nanti kalau ada kekeliruannya. Dan Kiai Sabu Inten sendiri itu melambangkan atau menjadi simbol seorang pemimpin. Sabu itu artinya ya sabu, ikat pinggang. Inten itu sejenis permata. Itu ya harganya bukan murah bos, Inten lumayan mahal. Dan Sabu Inten sendiri itu yang jelas simbol-simbol untuk kepemimpinan dan untuk kerezekian. Jadi kalau pemimpinnya nggak punya apa-apa atau melarat, maaf ya, nggak punya apa-apa lah katakan, berarti dia bukan pemimpin. Yang jelas pemimpin itu sangat kaya bos. Rata-rata raja-raja di Jawa itu sangat kaya, apalagi Mojopahit. Anda pasti tahu seberapa kaya kerajaan Mojopahit, kaya banget. Dan keris Sabu Inten itu sangat diburu, dari dulu sampai sekarang itu sangat diburu. Dan apalagi kapan hari itu keluar, kalau nggak salah itu film judulnya Kresna Basa Sabu Inten. Dan dari situ orang yang senang dengan keris pusaka itu pasti pemikirannya, wah Sabu Inten Nogososo sudah. Dan sekarang banyak diburu oleh kolektor, oleh pejabat, oleh ya orang-orang yang penting lah, khususnya pejabat menteri atau orang-orang yang berkecimpung di suatu lembaga negara. Anda ingin tahu wujud keris Sabu Inten seperti apa? Jangan lupa bos, ayo yang baru gabung jangan di skip, like, subscribe, dan saya tunggu komennya, saran dan kritik Anda, serta tolong kalau menurut Anda video saya ini baik, silakan di-share. Agar apa? Agar semua orang itu tahu bahwa keris pusaka itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Keris pusaka itu identik dengan dukun, dengan paranormal, dengan santet lah, dengan apalah. Itu keliru sebenarnya. Ini bos, ini keris Sabu Inten punya saya. Ini warangkanya ladrang kacil ya, kayunya kayu terbalu. Ya, saya tidak terlalu banyak hafal mengenai kayu. Masalahnya belum mumpuni saya kalau kayu. Ribuan soalnya, bahan untuk warangka sendiri itu ribuan. Dan ini kalau menurut saya, kemarin saya tanya juga sama orang yang saya mahari, ini Sabu Inten lot 11 dan warangkanya ladrang. Ini ladrang iras dari kayu terembal Suluan. Mari kita buka bagaimana Sabu Inten lot 11 ini yang ada di dalamnya. Seperti inilah gambaran sebuah pusaka Sabu Inten berluk 11. Nanti akan disertakan juga videonya di akhir video ini biar Anda lebih jelas. Sederhana sekali, dan ini tentengannya sangat ringan sekali. Kalau menurut saya ini tangguhnya atau eranya ini Mataram Mojo, dan ini pamornya estimasi saya, bentar, ini dari yang kebak bos. Dan juga pamor-pamor pendaringan kebak ini
juga pamor-pamor kerejekian. Anda pasti tahu. Karena apa? Karena saya sudah sering menjelaskan di video-video saya sebelumnya bahwasanya penjaringan kebak itu, penjaringan itu tempat menyimpan beras. Kebak itu artinya benih. Dan simbol atau filosofi dari penjaringan kebak sendiri itu adalah melambangkan rezeki yang penuh atau yang melimpah. Dan keris ini sangat dicari oleh para pejabat, dan juga di sini ada yang sangat istimewa buat saya. Karena apa? Maaf ya, ini di sekar kacangnya ini. Sekar kacang ini, Bos. Ini ya. Ini sekar kacang bungkem, Bos. Dan bungkem sendiri itu makna atau simbolnya itu ya untuk bungkem, maksudnya biar diam, biar tidak banyak berkata-kata. Dan keris-keris seperti ini sebenarnya cocok untuk pejabat atau untuk pengacara atau untuk jaksa atau untuk ya menteri atau apa, biar lawan bicaranya itu tidak terlalu banyak omong. Dan yang paling bagus lagi itu untuk seorang pemimpinnya, atau seorang yang mempunyai banyak anak buah, biar anak buahnya nurut. Tapi ya jangan terus nurut terus dihajar secara tidak manusiawi, jangan. Dan ini juga untuk para orang-orang yang mau mencalonkan bupati atau untuk caleg atau untuk apa, itu bagus. Karena apa? Karena ada sekar kacangnya bungkem. Dan mari kita lihat pusaka saya yang satu lagi, yaitu Kyai Sengkelat. Dan saya kapan hari juga mereview dua keris saya Sengkelat, dan alhamdulillah saya punya Sengkelat itu agak banyak, Bos. Ya nggak tahu, pokoknya kalau di dalam dunia perkerisan itu, kalau saya sudah melihat barang bagus ya sudah, hajar aja. Tapi ya itu, jangan lupa barang bagus itu sesuai kualitas, jadi maharnya agak lumayan tinggi. Jadi ya mohon maaf saya tidak sombong gini-gini, karena apa, kadang-kadang ada seseorang itu yang belum bisa menghargai suatu pusaka, yang maunya pusaka murah tapi kualitasnya bagus. Jangan Anda, Bos. Saya sendiri juga mau kalau ada suatu pusaka yang kualitasnya bagus, maharnya murah. Antri, Bos. Panjangnya kereta api loh, mungkin masih panjangan orang antri. Ini saya baca dari beberapa buku atau artikel, kandungan pamor yang bagus itu pamor Prambanan, dan itu bahannya dari meteor. Dan itu sampai sekarang ada keris yang seperti itu, tapi tidak keluar, Bos. Kerisnya masih di dalam keraton. Dan cara berpikir pemuda-pemuda yang seperti subscriber saya itu, saya sangat bangga. Apalagi dia cinta dengan pusaka. Dan kemarin sempat ke rumah dan memahari salah satu pusaka saya yang sebenarnya saya tidak maharkan. Dia saya tunjukkan beberapa pusaka itu gak seneng semua. Ya gak tahu. Tapi dalam hati saya, waktu saya ke belakang, saya ambilkan pusaka yang di kamar. Ini dia mesti cocok. Sebenarnya saya juga sayang, tapi karena dia orangnya saya anggap pintar dan jenius, ya udah biarin. Dan mungkin ini memang sudah waktunya pindah tangan atau pindah juragan. Ya udah.
saya kasih ke dia. Dan ini juga saya sangat pengen sekali membahas keilmiahan sebuah keris pusaka. Saya sangat pengen sekali, dan bahkan saya kepingin ada uji lab atau ada uji apalah, pokoknya saya nggak tahu. Dan kemarin saya ngomong ke dia, Mas, sampai nggak punya orang yang bisa nge-lab sebuah keris pusaka atau besinya pusaka ini sendiri. Saya pengen tahu ada unsur apa ada di dalamnya. Wadah, Mas. Dan saya pengen divideokan agar semua orang itu tahu, dan semua orang tidak perlu takut dengan sebuah pusaka. Siap, Mas, ada. Nanti saya kolekkan dengan dosen saya, Mas. Beliaunya juga banyak, Mas, pusakanya. Wah, mantap, Mas. Kapan ya? Mungkin bisanya itu setelah tahun baru. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan dan saya bisa mereview pusaka dengan ilmiah. Dan dia bilang, tapi kalau di lab kan, Mas, di lab itu maksudnya diteliti beneran, kerisnya akan rusak. Oh iya, tenang aja, nggak apa-apa. Yang jelas saya kepingin biar Anda semua tahu, dan biar Anda semua tidak punya rasa takut, terutama bagi pemuda-pemuda yang milenial yang pengetahuannya sangat cetek sekali tentang keris pusaka. Dan biar mereka semua itu tidak beranggapan keris pusaka itu identik dengan seorang dukun atau dengan seorang paranormal, dan identik dengan santet, dengan telu, dengan tenung, atau dengan pelet. Dan ini menurut saya ya, kenapa keris pusaka itu bisa ampuh dan bisa mempunyai sebuah kekuatan. Anda pasti penasaran, tapi mohon maaf, ini personal ya, Bos. Ini sepengetahuan saya, ya sebatas pengetahuan saya yang saya dapat sendiri, bukan dari orang lain. Satu, pusaka itu mengandung unsur beberapa. Satu, yang jelas pusaka sendiri dibagi tiga. Satu ini handle atau deder, ini yang saya pegang. Nomor dua ini warangka. Nomor tiga itu bila yang ada di dalamnya, pusakanya sendiri, itu namanya bila. Dan jangan salah, bila pusaka sendiri itu terbuat dari beberapa unsur. Yang jelas unsurnya logam, ada besi, ada nikel, kadang-kadang juga ada unsur lain yang saya tidak tahu ya, yang dengan sang empunya dijadikan satu, ditempa, disaton menjadi satu, dan menghasilkan sebuah karya seni yang indah. Dan jangan salah, tubuh Anda itu juga mengandung suatu unsur magnetisme. Ada magnetnya, Bos, kita ini, dan juga ada elektromagnetnya. Sampai nggak percaya, unsur sampai itu juga ada besinya di tubuh sampai. Ada unsur besi, unsur tanah, unsur air, bahkan ada unsur panas. Dan mengapa sebuah keris pusaka itu bisa menjadi kuat dan menghasilkan kekuatan? Ya karena dua unsur tadi dijadikan satu. Sampai pegang keris, maaf ya, bentar kita pegang ini.
ini sudah mengandung sebuah kekuatan sebenarnya. Ada kekuatan lain dan dijadikan satu. Karena apa? Karena keris ini sampai pegang. Dan manusia sendiri itu mengeluarkan sebuah energi. Dan kalau Anda ingin lebih tahu lagi, kalau Anda sering meditasi, sering, istilahnya kalau orang Jawa bilang hening, itu pasti Anda bisa merasakan. Dan kekuatan pusaka sendiri itu tergantung dari yang pegang, Bos. Mau sampean buat apa dan mau sampean kemanakan energinya, itu tergantung kepada Anda. Loh, ini dipegang secara langsung gini. Kalau kita hening, kalau kita diem, itu ada rasanya. Dan bagaimana cara menyalurkan energi itu? Nah, itu perlu pembelajaran. Tidak bisa langsung. Itu menurut saya. Mohon maaf sebelumnya. Dan kita bahas dulu mengenai keris saya yang satu ini kayaknya brojol, tilam ini. Tilam UP ini, Bos. Ini tilam UP dengan pamor udan mas. Tapi di sini bukan udan mas tiban, ini udan mas yang benar dan udan mas rekan, yang memang sengaja dibuat udan mas. Dan udan mas sendiri itu ada beberapa juga. Ada udan mas yang seperti domino balak 5 itu. Kalau ini yang domino balak 5 ya, Bos. Dan ada juga udan mas tiban atau udan mas yang secara tidak sengaja atau tidak dibuat terus dia keluar pamornya udan mas. Dan juga ada udan mas tritis atau tritik kalau nggak salah, ada itu. Dan ini yang udan mas rekam, yang asli, yang udan mas balak 5. Ini seperti ini. Dan ini keris yang sangat diburu oleh para kolektor. Karena apa? Udan mas sendiri itu simbol dari kerejekian, terutama untuk pengusaha, untuk mereka yang ada di bidang bisnis. Itu mereka pasti kalau pengen benda pusaka pasti mencari pamor-pamor udan mas. Karena apa? Ya itu pamornya pamor untuk kerejekian. Dan kalau ini insya Allah eranya Tuban kalau menurut saya. Sama saya yang satu ini eranya Tuban. Karena apa? Karena tentengannya enak, wilanya yang lumayan, masih utuh. Ini juga baru diwarangi, cuma plastiknya saya buang, lupa kebuang. Dan ini kalau nggak salah ini 35 kalau nggak 36 panjangnya, dengan apa ini namanya, gayaman Jogja, Bos, warangannya. Kalau saya lihat ini kayunya cendana kayaknya, tapi nggak tahu ini cendana. Kemarin ada yang ngomong ini cendana tim-tim, tapi bukan yang wangi banget, bukan. Dan rata-rata pamor udan mas itu era atau tangguhnya itu rata-rata ya, Bos, ya masih ada yang udan mas untuk era lain ada, tapi kebanyakan tangguhnya itu dari Tuban Tang. Karena apa? Karena perkembangan ekonomi dulu, perekonomian zaman dulu itu berkembangnya itu di Tuban, dan perdagangan itu kebanyakan masuknya dari Galuh Tuban. Dan ini ada yang beda dengan udan mas saya yang satunya lagi. Dan keris-keris berpamor udan mas ini sangat cocok bagi
seorang pengusaha atau bisnismen dan juga buat saudagar. Karena apa? Karena hujan emas sendiri itu simbol atau lambang dari kerezekian. Dan siapapun pemegang keris ini pasti akan diberi rezeki yang melimpah. Tapi tetap bos, dengan apa? Dengan Anda bekerja dan berdoa. Bukan terus punya keris lalu pengen kaya, pengen dapat rezeki banyak. Wah, keliru itu. Dan sampai di sini dulu review 2 buah keris pusaka yang berpamor hujan emas. Dan apabila ada salah kata yang saya ucapkan disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dari dosa. Dan sampai di sini dulu, dan jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya bos. Agar apa? Agar Anda mendapat notifikasi langsung video-video kami yang terbaru. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya.